Wa 'alaika bidzikri lillah, dan hendaknya bagi kalian semuanya untuk zikrillah, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-miftah, kunci daripada segala kesuksesan, kunci penghilang kesumpekan, kunci untuk memudahkan segala kesusahan, yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabilun najah, jalan keselamatan. Wa misbahul arwah, penerang daripada ruh. Wasukil arbah, dan pasar yang menguntungkan, artinya gudangnya pahala. Waj'al laka wirdan min kulli dzikir, dan jadikanlah daripada kamu wirid, setiap daripada zikir jadikan wirid. Wirid itu adalah kebiasaan. Wirid itu sesuatu yang diistiqomahi, itu menjadi wirid namanya. Naam. Zikir kepada Allah inilah kunci daripada kesuksesan. Ente sumpek, kuncinya zikir. Hati ente gundah, supaya tentram dengan apa? Zikir. Asalkan itu dibarengi dengan kekuatan keyakinan, kekuatan iman. Maka itu setiap sore, mungkin hampir setiap sore dibaca. Dan sering kita dengar dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tidakkah dengan zikir kepada Allah hati ini akan menjadi tenang? Tidakkah zikir kepada Allah ini hati menjadi tenang? Kita zikir tapi kok hati tetap sumpek ya? Kok pikiran tetap sumpek ya? Karena kita zikirnya tanpa kekuatan hati, tanpa keyakinan iman dan yang lainnya, akhirnya enggak berasa. Tapi kalau kita dengan hati, maka itu akan menjadi kunci daripada kesuksesan. Contoh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi zikir itu pokoknya semua yang mengingatkan kita kepada Allah, semua yang mengingatkan kita kepada Allah itu namanya zikir. Baik kamu baca wirid, baik kamu baca subhanallah, kamu baca asmaul husna, kamu baca Al-Quran, kamu menyebut nama Nabi Muhammad, sholawat, itu semuanya zikir. Itu semuanya termasuk zikir. Mau dalam keadaan duduk, terlentang, berdiri, terserah. Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan seterusnya. Jadi zikir kepada Allah. Kamu ingin menjadi orang yang disebut oleh Allah, ingin menjadi orang yang dikenal oleh Allah, yang banyak zikir sama Allah, yang banyak zikir sama Allah. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah aku, zikirlah kepadaku, aku akan menyebut engkau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam hadis qudsi Allah mengatakan apa? Man dzakartuhu fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Orang yang menyebutkan aku, zikir kepadaku dalam keadaan sendirian, maka aku akan menyebut namanya dalam keadaan sendirian. Wa man dzakartu fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Maka siapa orang yang menyebut namaku, zikir kepadaku, kata Allah, di dalam keramaian, zikir ramai, maka aku Allah akan menyebutnya dia dalam perkumpulan ramai yang lebih baik dari perkumpulan dia. Bagaimana kumpulan Allah? Dengan para malaikatnya, dengan para makhluknya, dengan para anbiya'nya dan lainnya. Ente disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak menyebut nama Allah, semakin banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan apa? Bagaimana kita ini bisa sumpek. Saya ini heran sama orang ngomong sumpek padahal dia bersama Al-Quran. Padahal ada Al-Quran masih bisa sumpek. Dari mana bisa sumpek wong ada Al-Quran? Ini kelasnya Habib Ali Habsyi. Kalau kita orang hatam baca Quran sampai hatam satu kali duduk tetap sumpek ente. Kenapa? Enggak ada tadabbur, enggak ada istihdhar, enggak ada menghadirkan hati, tanpa golep, hanya bil lisan kalau kita ini. Banyak juga
dalam qasidah beliau banyak minen yakhtur ala qalbil kadar wal hazan wa nama'i khairu khalqillah jadil hasan. Bagaimana hatinya saya ini bisa kotor? Bagaimana saya bisa sedih? Sedangkan di hatiku selalu ada Nabi Muhammad. Artinya dia enggak pernah lupa. Selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Nabi Muhammad. Mengingat Nabi Muhammad termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada sumpeknya mereka orang ini. Ente bacakan Al-Qur'an, ente bacakan ini semuanya hilang sumpeknya. Subhanallah. Kenapa? Hatinya baik, dibarengi dengan hati yang baik, dibarengi dengan ta'zim kepada Allah. Jadi membaca subhanallah itu dibarengi dengan ta'zim, membaca alhamdulillah dibarengi dengan ta'zim, dibarengi dengan syukur dan yang lainnya, baru akan berasa. Kalau kita kan subhanallah, astagfirullah, wala ada istighfar. Istighfar kalau ente pengen itu berasa, istighfarnya ente harus istighfar. Ente bayangkan dosa-dosa ente yang ente lakukan. Astagfirullah, astagfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah, aku minta ampun kepada. Ente bayangkan dosa yang pernah ente lakukan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu baru akan ada efek bagus, efek positif. Subhanallah. Ente ketika ngomong subhanallah melihat keajaiban Allah, ngelihat langit, ngelihat gunung, ngelihat matahari. Subhanallah. Kif kok bisa ya subhanallah. Dibarengi dengan ta'zim kepada Allah. Ente ngomong alhamdulillah. Ente bayangkan ente nikmat yang sudah dikasih Allah kepada ente. Nikmat ente bisa bernafas, jantung ente bisa bergerak, bisa sehat, bisa melihat, bisa merasa, bisa menghirup dan yang lainnya. Alhamdulillah. Jangan cuma alhamdulillah. Kurang. Akhirnya enggak berasa zikirnya. Tapi kalau ente zikirnya dengan penuh ta'zim, dengan ente menghadirkan Allah hatta sedikit, itu jadi lebih baik. Ente baca Al-Qur'an satu halaman tapi dengan tadabbur, dengan ente bil adab wa ta'zim wa tadabbur, itu lebih afdal daripada menghatamkan Al-Qur'an satu kali duduk. Kualitas, yang penting itu kualitas bukan kuantitas. Kualitas kalau itu baik, bagus, itu akan berasa. Ente ada susu murni 1 gelas sama susu satu gelas dicampuri air yang banyak. Airnya banyak segalon, campuri susu 1 gelas dok. Kira-kira milih mana? Ya ahsan 1 gelas tapi murni. Begitu juga zikir, ente zikir nggak usah banyak-banyak, sedikit tapi istighfar itu lebih afdal daripada ente banyak-banyak tapi nggak ada adab, nggak ada ta'zim, nggak ada istighfar. Ente pengen tahu efeknya zikir mana biar hati tenang, ta'zim. Nggak usah banyak-banyak sudah, baca sholawat tapi bita'zim. Itu ahsan minnak daripada ente baca ribuan sholawat dengan tanpa ta'zim. Ente ngaji nggak perlu berjus-jus sudah, hatta ente 1 lembar tapi bitadabbur dengan ta'zim itu lebih ahsan daripada ente 1 juz tanpa tadabbur. Wahakata. Tapi kalau ente bisa tadabbur 1 juz, itu lebih afdal daripada yang lain. Lebih banyak dan bisa juga tetap tadabbur, tetap istihdar, tetap ta'zim, itu lebih ahsan daripada sedikit. Dan seterusnya. Jadi yang penting itu kualitasnya pokoknya bagus, murni terus. Waj'al wirdakal lazim ad-daim, dan jadikanlah kebiasaanmu setiap hari, jadikan wiridmu setiap saatnya, yaitu membaca apa? La ilaha illallah. Membaca apa? La ilaha illallah. Fa innaha ruhu jamil adhkar, karena sesungguhnya la ilaha illallah inilah ruh jamil adhkar, ruh daripada setiap zikir intinya ada di la ilaha illallah. La ilaha illallah, ini bayangkan ketika baca la ilaha illallah, la ilaha, la tidak ada ilaha Tuhan illa kecuali Allah, la ilaha tiada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu roh daripada zikir semuanya. Inti zikir apapun rohnya tetap la ilaha illallah. Roh inilah yang membuat kita hidup. Jasad orang banyak tapi enggak ada roh, enggak bisa hidup. Zikir banyak, rohnya adalah la ilaha illallah. Perbanyak baca la ilaha illallah. Itu rohnya. La ilaha illallah ini banyak fadilahnya, sangat banyak sekali. Sampai ada kan qasidah Miftahul Jannah apa?
La ilaha illallah. Kuncinya surga apa? Baca la ilaha illallah yang banyak. Baca dan ente yakini makna la ilaha illallah sebagaimana yang di Safinatun Najah. Ente renungkan itu. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Enggak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu pokok dasar daripada tauhid. Pokok dasar daripada iman adalah la ilaha illallah. Ketika orang menganggap ada Tuhan selain Allah, ada yang pantas disembah selain Allah, maka dia belum sempurna tauhidnya. Belum ada tauhidnya malah. Belum ngerti artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka itu dalam hadis biasanya disebutkan apa? Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Yang paling afdal yang aku sebutkan kata Rasulullah, yang paling afdal yang aku ucapkan kata Rasulullah, dan nabi-nabi sebelumku yang paling afdal diucapkan adalah apa? La ilaha illallah. Ucapan apa? La ilaha illallah. Dan dikatakan dalam hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang ucapan terakhirnya di dalam dunia la ilaha illallah shadiqan min qalbi, maka dia akan masuk surga. Pasti masuk surga. Dapat jaminan. Dengan meyakini makna la ilaha illallah. Syahadat intinya apa? Di la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dalam kitab lain, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kitabnya Tathbitul Fuad, mewasiatkan kepada muridnya untuk selalu membaca la ilaha illallah dengan himmah, dengan hati yang hadir. Dengan himmah dan dengan hati. Kenapa? Dengan inilah Allah itu akan menjadikan ada pada kita ada tiang, mulai dari bumi ketujuh paling bawah sampai langit, sampai arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan ilahi yas'adul kalimat thayyib dalam Al-Quran. Dengannya akan naik perucapan-ucapan yang bagus kepada Allah, naik diterima oleh Allah. Apa itu maksudnya? Kata Habibullah Haddad, itu adalah ucapan la ilaha illallah. Bahkan dikatakan bahwa ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, maka ada satu amud, satu tiang itu yang dari bumi ketujuh sampai arasnya Allah itu akan bergerak semuanya. Bergerak itu tiang sampai arasnya Allah ketika ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Sampai Allah mengatakan uskun, tenanglah wahai tiang, tenanglah. Tiangnya pun menolak, enggak ya Allah. Sampai engkau mengampuni kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, baru aku akan tenang. Baru aku akan tenang sampai engkau mengampuninya. Sampai dimintakan ampun nanti sama Allah. Jadi itu istimewanya la ilaha illallah itu banyak sekali. Banyak sekali. Ente pengen nambah imannya. Ente pengen mengupgrade taubatnya, perbanyak la ilaha illallah. Dikatakan dalam hadis yang lain apa? Jaddidu imanakum bikathrati la ilaha illallah. Perbarui iman kalian. Perbarui itu bukan berarti sudah lama diperbarui. Perbarui itu naikkan iman kalian, tingkatnya naikkan. Dengan apa? Memperbanyak ucapan apa? La ilaha illallah. Jadi ente itu kalau punya HP, di upgrade itu bukan berarti kan sudah lama, tapi untuk naik ke tingkatan yang lebih atasnya. Kalau upgrade terus, bahkan HP-nya kadang perlu ganti karena tidak bisa upgrade lagi. Begitu juga iman, ente upgrade itu untuk supaya naik, lebih naik, lebih naik, lebih naik. Dengan apa? Memperbanyak la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bikathrati la ilaha illallah. Pengen naik level dari orang yang keyakinannya biasa, makin naik, makin naik, makin naik sampai magom wali, magom kutub dan seterusnya. Nah, itu dengan memperbanyak la ilaha illallah. Salah satunya dengan memperbanyak la ilaha illallah. Wa ilaiha yarji'u jami'ul azkar, dan kepada ucapan la ilaha illallah inilah kembali semua zikir, intinya kembali tetap kepada la ilaha illallah. Kalau orang mau zikir apapun tapi tidak meyakini ucapan la ilaha illallah, maka enggak akan diterima zikirnya oleh Allah. Ente memperbanyak baca subhanallah, ente memperbanyak baca Al-Qur'an kalau perlu.
tapi ente belum meyakini la ilaha illallah, belum ada di hatinya ente, belum mantap, maka nggak akan diterima. Maka itu dikatakan ruhul azkar. Rohnya itu di la ilaha illallah. Ente yakin dengan itu, insya Allah baru akan diterima semuanya. Wa ilaiha tarji'u jami'u ma'aniha. Dan kepada ucapan la ilaha illallah kembali semua makna-makna daripada apa yang ente zikiri. Subhanallah, maha suci Allah. Kenapa? Tidak ada yang bisa nyiptakan gunung, tidak ada yang bisa nyiptakan langit tanpa tiang kecuali Allah. Kembalinya tetap la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kif? Tidak bisa dipikir pakai akal. Akal kita nggak cukup mikir. Akal kita yang nggak cukup mikir. Artinya itu sangat dalam. Maka itu kalau baca itu hadirkan, ente bayangkan sudah sedalam-dalamnya. Maka itu akan tahu ente rasanya zikir seperti apa. Hakadza qala al-arifun al-akhyar, begitulah yang diucapkan oleh orang-orang yang sudah mencapai maqam arif billah, yang sudah kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Wa in bada'aka al-haqqu bi syai'in min al-altaf aw kashafaka bi syai'in min al-anwar aw adharaka 'ala syai'in min al-asrar fashkuruhu 'ala dzalik li'annahu min ni'matihi 'alaik. Kalau seandainya kamu sudah memulai mengetahui hal-hal yang hal-hal yang tipis yang kamu dibuka oleh Allah hijabnya, sudah mulai bisa melihat dengan nur min nurillah, nampak kepada musir daripada sirnya Allah, jangan sombong. Ushkurhu, syukuri itu semuanya. Ente syukuri, ente dapat sir, ente dapat ilmu laduni, ente bisa melihat yang tidak dilihat oleh orang. Syukur sama Allah, bukan dipamerkan, tapi disyukuri. Fashkurhu, kenapa? Karena itu adalah termasuk daripada salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taghtar bima dhahara lak, dan jangan kamu tertipu dengan apa yang engkau lihat. Ente bisa melihat batin, ente bisa melihat apa yang tidak diketahui oleh orang. Jangan tertipu. Jangan tertipu, kata Imam Haddad. Wala taqif ma'ah, dan jangan ente merasa puas, jangan berhenti dengan mendapatkan itu, berhenti terus. Jangan, teruskan sampai kamu mendapatkan madad yang lebih dari Allah, mendapatkan sir daripada Allah yang lebih daripada itu. Perbanyak sirnya Allah. Ala kulli hal, sangat banyak sekali daripada keutamaan zikir kepada Allah, terutama dengan zikir la ilaha illallah. Ente coba baca la ilaha illallah, ente renungkan dalam hati. Sampai orang itu ada saking merenunginya itu sampai pingsan ada. Sampai meninggal pun ada. Banyak ya. Al-Habib Muhammad bin Syahab, abahnya Habib Abdullah Ainutarim, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi. Habib Muhammad itu meninggal ketika setelah ceramah dengan mentalkan la ilaha illallah, setelah baca la ilaha illallah 3 kali meninggal langsung di tempat. Subhanallah, ini husnul khatimah. Ini husnul khatimah. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya zikir, insyaallah matinya dalam keadaan zikir. Maka itu, kalau ente kebiasaan ghibah, naudzubillah min, perbanyak zikir. Sekarang kita ini tinggal dibalik kebiasaannya. Biasanya kalau kita itu zikir dihitung pakai tasbih 200 kali, 100 kali. Ya. Tapi kalau ghibah sehari berapa kali enggak dihitung. Mungkin lebih banyak daripada zikirnya ghibahnya. Coba dibalik aja. Zikirnya sebanyak-banyaknya enggak usah dihitung, ghibahnya dihitung. Berapa kali kira-kira sehari? Istighfarona yang banyak sudah itu. Inti balik manfaat daripada tasbih, daripada nggak ada manfaatnya sama sekali. Maka itu perbanyak zikir. Nah, coba sekarang kita zikir sama Allah. Ya, kita baca zikir la ilaha illallah ya. Ana tuntun, niatkan dalam hati ana maupun ente untuk imannya lebih dikuatkan oleh Allah, keyakinannya lebih dikuatkan sama Allah, dan mudah-mudahan ente berharap sama Allah ketika membaca zikir tersebut dosa-dosanya ente diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa, lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa taala.
afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi nahya wa alaihi mutu alaihi nab'athu insyaallah ta'ala minal aminin amin amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam wallahu